perlu diketahui pula bahwasanya kalimat Allah sendiri, kalau kita mengikuti pendapat para ulama dalam ilmu istiqaq itu, lafaz Allah itu asalnya apa sih? Yang populer itu pendapat Imam Sibawayh, bahwa Allah itu asalnya dari kata ilahun, lalu dimasuki al-ta'rif menjadi Allah, sehingga ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar, karena Allah itu dari lafaz ilah. Ini Imam Sibawayh yang dilansir oleh Nurholis Majid dan membuat geger itu, karena mereka nggak baca sih. Ternyata Nurholis Majid membaca pendapat Imam Sibawayh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semacam itu. Dan banyak sekali ada dari kata walahun, ada kata alahun, al-walah itu asiter, jadi Allah itu maha tersembunyi, ya. Ada lagi aliha dari alahun, artinya kagum, Allah maha dikagumi. Tetapi ya bagi saya pertanyaannya untuk Imam Sibawayh, wahai Imam Sibawayh, kalau memang lafzul jalalah Allah itu berasal ilahun, lalu dimasuki al, tentunya kan menjadi al-ilah, bukan Allah, al-ilah. Ismun al-ismu, ibilun al-ibilu, ibriqun al-ibriqu, ilahun al-ilahu. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana argumentasinya hamzahnya dibuang tuh apa alasannya? Itu yang belum saya ketemukan, sehingga saya cenderung mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah bukan mustaq, tetapi dia murtajal yang diadopsi, diambil dari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Kenapa? Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah sendiri. Saya merekam teman-teman di Indonesia menyebutkan nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Iya, sebenarnya berantakan semuanya, jadi dalam alun lah. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa lafzul jalalah ini ada bunyi yang aneh. Sebetulnya kan Allahu, betul nggak? Allahu sebetulnya. Kok jadinya Allahu? Ada suara sengaunya. Allahu. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu lam itu kalau dikasih harokat fathah dibacanya la, kalau harokat kasar bacanya li, kalau dikasih harokat dom menjadi lu, adanya la, li, lu, nggak ada lu, nggak ada Allah, nggak ada. Yang ada lu itu adalah bahasa Ibrani. Iya, dalam ejanya itu alif, bet, gemal, dalet, lu, itu ada lamnya dibacanya lu. Nah, jadi tetapi juga perlu diperhatikan ketika diawali dengan preposition atau huruf jar, ya, yang berharokat kasrah, seperti sumpah, jadinya billahi, kan gitu, anillahi, billahi. Itu kalau ada yang bacanya billahi, lillahi, itu berarti agamanya beda. Ya, biasanya itu non muslim bacanya kalau lillahi.
Ya, billah itu tuh depannya Allah juga, sekalipun kalau kita kan billahi, fillahi, lillahi, anillahi dan sebagainya itu. Jadi artinya bagaimana, bahwa sebaiknya cobalah belajar memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang pas. Karena saya juga tersinggung ketika nama saya dipanggil tidak sesuai. Seringkali MC dalam ceramah-ceramah saya itu, MC menyebutnya sekarang saatnya ceramah agama disampaikan oleh Muhammad Yaskur atau Abdul Syukur. Nama saya Abdul Syakur, bukan Abdul Syukur. Ini menyinggung perasaan saya dong. Saya kan motong kambingnya 2 dulu tuh. Nah makanya etika dalam pergaulan menyebut nama orang juga harus persis dong Pak. Ya makanya jangan ragu-ragu ketika kita ingin menuliskan nama orang, jangan ngarang sendiri. Please, how to spell your name. Minta tolong tuliskan supaya jangan salah. Jadi ketika kita menghormati orang, dari cara menyebut nama saja itu sebagai suatu indikator kita menghormati dia. Nah ketika engkau menyebut nama Tuhanmu tidak sesuai dengan spellingnya, itu kan berarti kurang ajar. Betul nggak? Ini pakai Husain, dia pakai Hasan, tersinggung nggak? Iya. Jadi itu salah satu etika, menyebut nama itu harus tepat sesuai. Karena dari setiap bahasa itu akan berbeda-beda. Mungkin di Inggris namanya Michael, begitu di Inggris jadi dibacanya Michelle. Iya kan seperti itu. Ya, menyebut Raja Inggris bukan Elizabeth, nggak ada Elizabeth. Apa aja? Iya, nama orang juga sama. Ya, ini Pak Dik, jangan Didik. Itu salah, tersinggung dia. Nah, bayangkan orang saja namanya disebut salah tersinggung. Nah, kalau Tuhanmu tidak. Itulah. Nah, makanya salah satu pesantren yang saya percaya bisa meremak lidah tuh pesantren Kempek. Iya, saya sendiri nggak sabar sih. Penting muni bela. Iya, Kempek gitu. Jadi mengucapkan lafzul jalalah itu hamzahnya mesti jelas, a, jangan o. Jadi Allah bukan Allah, nggak ada o tuh, adanya Allah. Iya, macam itu. Jadi artinya dengan menyebut nama yang betul saja itu berarti meningkatkan kualitas kita sendiri ya dalam bertuhan semacam itu.